Om Swastiastu, selamat pagi saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya Livia Sanggra Dewiana akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kajian Literatur Efektivitas Antibakteri Propolis sebagai Medikamen Saluran Akar terhadap Enterococcus faecalis. Adapun yang melatar belakangi penulisan kajian literatur ini adalah perawatan saluran akar merupakan suatu perawatan di bidang konservasi gigi yang bertujuan untuk menghindarkan gigi dari pencabutan, di mana perawatan saluran akar ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu cleaning and shaving, sterilisasi, dan juga obturasi. Keberhasilan dari perawatan saluran akar ini sangat bergantung pada proses eliminasi bakteri pada proses sterilisasi, di mana sterilisasi dilakukan dengan cara memasukkan medikamen saluran akar ke dalam saluran akar. Pemilihan medikamen saluran akar juga merupakan salah satu hal yang krusial karena setiap bahan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Namun setiap medikamen harus memiliki sifat, yaitu dapat meminimalisir populasi mikroorganisme tanpa menyebabkan efek toksik pada jaringan. Berikut merupakan medikamen saluran akar konvensional yang umum digunakan. Namun yang sangat direkomendasikan adalah kalsium hidroksida, namun karena dia dapat menginisiasi penyembuhan sekaligus mengeliminasi bakteri secara bersamaan. Namun beberapa studi mengatakan bahwa kalsium hidroksida ini dia kurang efektif terhadap beberapa jenis mikroba saluran akar, khususnya Enterococcus faecalis, karena Enterococcus faecalis memiliki sifat innate alkotoleran yang memungkinkannya untuk hidup pada pH basa yang tinggi pada saat pemberian medikamen saluran akar, khususnya kalsium hidroksida. Oleh karena itu, beberapa penelitian saat ini berfokus pada bahan-bahan herbal yang dapat menyempurnakan sifat dari medikamen saluran akar konvensional. Salah satunya adalah propolis, di mana propolis ini merupakan bahan resin yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai substrat tumbuhan, di mana propolis ini mengandung resin dan balsam yang mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antibakteri, antifungal, antivirus, antioksidan, dan juga antiinflamasi yang baik. Oleh karena itu, propolis digadangkan merupakan suatu bahan yang memiliki potensi untuk menjadi medikamen saluran akar alternatif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Awade pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa propolis memiliki efektivitas antimikroba yang lebih baik dibandingkan dengan kalsium hidroksida dalam mengeliminasi Enterococcus faecalis dari dalam saluran akar. Sementara penelitian dari media juga menunjukkan bahwa propolis memiliki kemampuan antibakteri terhadap mikroorganisme patogen saluran akar, yaitu Enterococcus faecalis. Berdasarkan banyaknya penelitian selama 10 tahun terakhir dan kurangnya kajian literatur yang membahas tentang hal ini, penulis tertarik untuk menjadikan kajian literatur efektivitas antibakteri propolis sebagai medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis sebagai judul penelitian. Adapun rumusan masalah pada kajian literatur ini adalah bagaimana efektivitas antibakteri propolis sebagai medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui efektivitas antibakteri propolis sebagai medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan manfaatnya, yaitu manfaat teoritis dan praktis, dan ruang lingkup penelitiannya adalah konservasi gigi dan ilmu bahan kedokteran gigi tentang efektivitas antibakteri propolis terhadap medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis. Kemudian adalah tinjauan pustaka. Perawatan saluran akar merupakan perawatan di bidang konservasi gigi yang bertujuan untuk mempertahankan vitalitas pulpa, merawat gigi yang mengalami kerusakan dan juga nekrosis pulpa, serta merawat gigi yang mengalami kegagalan perawatan saluran akar sebelumnya agar gigi tersebut tetap dapat berfungsi secara optimal. Di mana tujuan utama dari perawatan saluran akar adalah mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut dengan cara mengeluarkan jaringan yang terinfeksi atau jaringan nekrotik dari dalam ruang pulpa, dan juga mereduksi bakteri patogen penyebab infeksi. Perawatan saluran akar ini diindikasikan pada gigi dengan kelainan jaringan pulpa seperti nekrosis pulpa dan juga pulpitis irreversible, dengan kondisi mahkota yang masih dapat direstorasi, jaringan periodontal sehat, restorasi akar atau kelainan periapikal tidak lebih dari sepertiga apikal, tidak terdapat granuloma, operator yang kompeten, dan juga pasien yang kooperatif. Kemudian, perawatan saluran akar ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan yang biasa disebut dengan endodontik, di mana keberhasilannya sangat ditentukan pada eliminasi bakteri pada proses sterilisasi. Nah, sterilisasi dilakukan dengan cara memasukkan medikamen ke dalam saluran akar, kemudian ditumpah sementara, dan juga kemudian dievaluasi sebelum dilakukan obturasi. Kemudian dilakukan irigasi secara adekuat. Kemudian berikut merupakan medikamen saluran akar yang biasa digunakan pada bidang kedokteran gigi, namun kalsium hidroksida yang paling direkomendasikan saat ini, karena memiliki tingkat keasaman rendah atau bersifat basa.
Kalsium hidroksida juga dapat mendenaturasi protein sel bakteri dan mengabsorpsi CO2. Namun, beberapa penelitian mengatakan bahwa kalsium hidroksida tidak efektif dalam mengeliminasi beberapa jenis mikroorganisme penyebab dan menjadi penyebab dari 20 sampai 70% kasus kegagalan perawatan saluran akar. Kemudian ada propolis. Propolis merupakan hasil pencampuran substansi tumbuhan dengan air liur lebah yang digunakan untuk menghaluskan dinding dan juga menstabilisasi kelembapan suhu sarang lebah. Nah, pada bidang kedokteran tradisional, masyarakat Yunani kuno menggunakan propolis sebagai obat kulit dan juga media pembalsaman jenazah. Kemudian, lebih dari 300 senyawa telah teridentifikasi terkandung dalam propolis dan berikut merupakan beberapa di antaranya. Di mana flavonoid merupakan salah satu komponen kimia yang teridentifikasi memiliki sifat farmakologis yang baik karena memiliki sifat antibakteri, anti-inflamasi, antiviral, antifungi, dan juga antioksidan yang baik. Karena komposisi kimia dan sifat terapeutik yang baik, propolis mulai digunakan di bidang kedokteran gigi sebagai cairan irigasi saluran akar, bahan pulp wrapping, medikamen dan juga medikamen saluran akar. Nah, propolis sebagai medikamen saluran akar dinilai dapat mengeliminasi Enterococcus faecalis secara lebih baik dan memiliki toksisitas sekitar 10 kali lebih rendah jika dibandingkan dengan medikamen konvensional. Kemudian adalah Enterococcus faecalis, di mana Enterococcus faecalis ini merupakan bakteri gram positif yang paling sering ditemukan pada kasus kegagalan perawatan saluran akar. Enterococcus faecalis ini merupakan bakteri anaerob fakultatif atau bakteri yang dapat hidup dengan kondisi minim oksigen, di mana Enterococcus faecalis ini terdiri dari 40% peptidoglikan, teichoic acid, dan juga polisakarida. Enterococcus faecalis ini dapat bertahan melalui fase viable but non-culturable pada saat kondisi yang sulit, di mana dia tetap bertahan hidup namun tidak dapat berkembang biak sampai dengan kondisi kembali stabil. Oleh karena itu, Enterococcus faecalis dapat beradaptasi pada lingkungan dengan nutrien yang rendah, berkadar oksigen rendah, ekologi yang kompleks, dan juga tanpa dukungan dari bakteri lain. 20 dari 30 kasus kegagalan saluran akar dinilai disebabkan oleh Enterococcus faecalis karena sifat innate alkotoleran yang dimilikinya, yaitu bakteri ini dapat bertahan pada pH yang tinggi atau bersifat basa pada saat dilakukannya pemberian medikamen saluran akar. Keberhasilan perawatan saluran akar dinyatakan berhasil apabila selama waktu observasi minimal 1 tahun tidak ada keluhan atau serta keadaan patologis yang semula ada menjadi berkurang atau tidak bertambah parah. Menurut Rosten and Engel, eliminasi bakteri dan juga restorasi pasca perawatan saluran akar merupakan hal yang paling mendukung keberhasilan perawatan saluran akar. Kemudian adalah kerangka konsep. Kerangka konsep dari kajian literatur ini adalah sebagai berikut. Kemudian metode penelitian. Desain penelitiannya adalah systematic literature review atau kajian literatur sistematis dengan yang bersifat deskriptif analitik. Data penelitiannya adalah hasil penelitian uji efektivitas antibakteri propolis sebagai medikamen pada prosedur perawatan saluran akar terhadap Enterococcus faecalis secara in vitro dengan metode direct exposure test. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut, yaitu Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate, dan juga ProQuest. Sampel penelitian adalah hasil penelitian yang didapatkan melalui searching platform yang telah disebutkan tadi dengan kata kunci sebagai berikut. Kriteria inklusinya adalah jangka waktu penelitian selama 10 tahun terakhir dengan tema isi efektivitas antibakteri propolis sebagai bahan medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis dengan bahasa Inggris dan Indonesia dengan metode direct exposure test. Berikut merupakan kriteria eksklusinya, yaitu tidak relevan dengan tujuan penulisan, tidak terdapat dalam rentang waktu yang dipilih, tidak menggunakan metode DET, kemudian terdapat duplikasi, artikel tanpa full text. Kemudian alur penelitiannya adalah pengumpulan hasil penelitian, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dan berdasarkan metode PICO, kemudian analisis dan penyajian data. Berikut merupakan metode PICO yang digunakan. Kemudian teknik analisis data adalah membuat ringkasan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan dilakukan coding hingga akhirnya disajikan dalam bentuk tabel dan dibahas dalam bentuk kesimpulan. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan hasil pengumpulan literatur. Pada bagian sebelah kiri itu merupakan bagian alur pencariannya, di mana terdapat 8 literatur yang memenuhi kriteria inklusi. Dan kemudian di sebelah kiri adalah literatur yang tereksklusi. Kemudian berikut merupakan literatur terpilih
berjumlah 8 yang memenuhi kriteria inklusi dan juga untuk menambah homogenitas ditambah beberapa kriteria tambahan, yaitu adalah setiap penelitian harus dilakukan dengan gigi akar tunggal yang diekstraksi atau diblok, kemudian melalui tahap preparasi inokulasi atau kontaminasi dan juga sterilisasi dengan bahan uji propolis, dan juga harus dilakukan penghitungan bakteri untuk mengkonfirmasi adanya efektivitas antibakteri. Kemudian dilakukan penilaian terhadap risiko bias dengan menggunakan Cochrane Risk of Bias Tool yang telah direvisi, di mana dasar penilaiannya adalah sebagai berikut dengan skor 0 sampai 3 memiliki risiko bias tinggi, 4 sampai 6 sedang, dan 7 sampai 8 adalah rendah. Berikut adalah hasilnya di mana 4 jurnal dinilai memiliki risiko bias rendah dan 4 jurnal lainnya memiliki risiko bias sedang dan tidak ditemukan adanya literatur dengan risiko bias tinggi. Berikut merupakan hasil sintesis literatur yang akan dibahas lebih lanjut di bab 6. Nah, pada 8 literatur terpilih, semuanya memiliki hasil yang serupa, yaitu didapatkan hasil efektivitas antibakteri propolis sebagai medikamen saluran akar terhadap Enterococcus faecalis yang didasarkan pada bukti adanya efektivitas terhadap penurunan jumlah CFU per ml dan juga presentasi bakterial viability secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yang merupakan kelompok dengan pemberian sarin atau tanpa perlakuan. Efektivitas antibakteri yang baik didapatkan pada kedua penelitian yang dilakukan dengan ekstrak etanol propolis, di mana Ahangari menggunakan 30% ekstrak propolis, sementara Jaromi menggunakan 100% ekstrak propolis. Nah, pada penelitian Ahangari dilakukan penelitian terhadap waktu paparan 3 hari, 7 hari, dan 1 bulan. Dan didapatkan sejak 3 hari pemakaian sudah didapatkan efektivitas antibakteri, namun baru mencapai 100% pada waktu durasi 1 bulan. Nah, kemudian pada Jaromi juga mendapatkan hasil yang sama pada 7 hari pemakaian, juga didapatkan efektivitas antibakteri namun tidak sampai 100%. Secara teori, etanol memiliki daya antibakterinya secara mandiri. Nah, Jaromi juga melakukan penelitian terhadap etanol secara mandiri melawan Enterococcus faecalis dan tercatat etanol sendirinya dapat memiliki sifat antibakteri, sehingga pada penelitian yang menggunakan ekstrak etanol disimpulkan bahwa sifat antibakteri etanol dapat menambah efektivitas antibakteri dari propolis, sehingga tidak dapat disimpulkan secara pasti efektivitas antibakteri propolis secara mandiri pada penelitian ini. Kemudian dilakukan pula penelitian dengan menggunakan tablet propolis oleh Madhubala dan juga Mahendra, di mana keduanya sama-sama menggunakan 100% bubuk propolis mentah, sementara Madhubala menggunakan maltodextrin untuk bahan pengental dan Mahendra menggunakan salin sebanyak 60 ml. Nah, Madhubala melakukan penelitian terhadap 1, 2, dan 7 hari pemakaian, di mana setelah tercatat adanya efektivitas antibakteri sejak hari pertama pemakaian. Namun, baru dapat mengeliminasi seluruh bakteri atau daya hambat mencapai 100% pada waktu 2 hari dan juga 7 hari. Sementara pada Mahendra didapatkan hasil yang berbeda, di mana pada 7 hari pemakaian juga tidak mencapai 100%. Secara teori, maltodextrin adalah suatu polisakarida yang berfungsi untuk mengentalkan dan juga mengawetkan makanan. Penambahan maltodextrin dapat meningkatkan kadar fenol dalam propolis, sehingga diduga maltodextrin ini dapat menambah efektivitas dari propolis. Nah, sementara pada penelitian Mahendra, penambahan salin tentunya akan mengurangi kepekatan atau konsentrasi propolis yang diinjeksikan ke dalam saluran akar. Selain itu, salin juga hampir tidak memiliki efektivitas antibakteri. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan berbanding lurus dengan teori, di mana penelitian Mahendra tidak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada Madhubala. Berikut merupakan 4 penelitian lainnya, di mana semuanya menunjukkan efektivitas antibakteri. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Pasudeva dan juga Bandari, itu pada penelitian 1, 3, dan 5 hari, itu sama-sama menunjukkan adanya peningkatan efektivitas seiring dengan meningkatnya durasi. 8 literatur terpilih itu menunjukkan adanya efektivitas antibakteri propolis terhadap Enterococcus faecalis sejalan dengan teori, di mana pada teori dikatakan bahwa flavonoid dan tanin yang terdapat pada propolis merupakan suatu bahan antibakteri yang baik. Nah, selain memiliki komponen kimia flavonoid dan juga tanin, propolis ini memiliki beberapa kandungan kimia yang kompleks lainnya yang memiliki khasiatnya masing-masing. Nah, apabila dibandingkan dengan kontrol positif berupa medikamen konvensional dengan unsur kimia sederhana dengan komposisi bahan yang bersifat antibakteri kuat, propolis memiliki efek yang lebih lambat karena tidak terfokus kepada antibakterinya.
Kemudian, asal propolis juga perlu kita perhatikan karena dapat menentukan komposisi dari propolis. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis tumbuhan yang dikonsumsi oleh lebah, faktor cuaca, dan juga geografis. Ditambah lagi selama ekstraksi propolis, pH sangat mempengaruhi kandungan propolis yang nantinya akan menjadikan heterogenitas hasil yang cukup tinggi, seperti pada 8 penelitian yang disampaikan tadi, terutama pada durasi hambat maksimalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah waktu inkubasi, di mana 1 dari 8 penelitian itu menggunakan waktu inkubasi bakteri selama 72 jam dan sementara 7 lainnya menggunakan 21 hari. Bakteri yang terdapat pada biofilm yang lebih matang akan lebih sulit untuk dieliminasi dibanding biofilm muda karena pada biofilm yang lebih matang terjadi proses kalsifikasi dan juga pengorganisasian serta peningkatan jumlah bakteri pada IPS. Kemudian urutan perlakuan juga sangat mempengaruhi, di mana beberapa penelitian pada 8 jurnal yang terpilih itu, beberapa di antaranya menggunakan urutan perlakuan preparasi sebelum enokulasi dan juga preparasi setelah enokulasi. Di mana apabila preparasi dilakukan sebelum enokulasi, penetrasi bakteri akan lebih jauh ke dalam tubulus dentin sehingga akan mempersulit proses eliminasi. Sementara apabila preparasi dilakukan setelah enokulasi, tentunya proses preparasi akan dilakukan proses irigasi setelahnya. Proses irigasi itu akan menjadi salah satu faktor perancu dalam evaluasi efek antibakteri propolis. Nah, kelemahan pada kajian pustaka ini adalah heterogenitasnya tinggi, sehingga tidak dapat dibandingkan dosis minimum sediaan yang terbaik dalam pengaplikasian propolis sebagai medikamen saluran akar. Sementara itu juga kajian ini hanya terfokus pada Enterococcus fecalis, sementara pada kasus kegagalan saluran akar masih terdapat beberapa bakteri dan juga mikroorganisme lainnya. Kemudian bahasa yang dipilih pada penelitian ini adalah bahasa Indonesia dan Inggris sehingga memungkinkan adanya beberapa penelitian lain dengan bahasa selain Inggris dan Indonesia yang tidak ikut terbahas dalam kajian ini. Kemudian penutupnya, simpulannya adalah propolis sebagai medikamen saluran akar memiliki efektivitas antibakteri terhadap Enterococcus fecalis sehingga berpotensi untuk menjadikan medikamen alternatif pada perawatan saluran akar. Nah, kemudian kajian ini juga belum dapat memberikan keterangan mengenai perbandingan propolis dan medikamen konvensional. Komposisi dan waktu paparan yang baik juga belum dapat diberikan keterangan secara lebih lanjut pada kajian pustaka ini. Kemudian saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya adalah untuk meninjau lebih jauh apa yang menjadi kelemahan dari kajian ini untuk menyempurnakan kajian ini di masa yang akan datang. Kemudian kepada masyarakat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa-apa yang tidak terdapat pada kajian literatur ini. Terima kasih.